Membahas tentang pentingnya untuk menggunakan waktu. Waktu itu amat sangat luar biasa. Nah, malam ini kita lanjutkan lagi kajian yang telah kita bahas pada minggu yang lalu. Kita ulangi sebentar bahwa minggu yang lalu saya telah membahas kenapa Allah bersumpah dengan waktu sampai berapa kali, Pak? Allah aqsama bil waqt. Allah bersumpah dengan waktu sebanyak 6 kali. Ada namanya wal fajri, ada was subhi, wal duha, wan nahar, wal asr, wal lail. Allah bersumpah dengan waktu sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh, wal duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal asr demi waktu asar, wal lail demi waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu sebanyak 6 kali. Pasti ada rahasia, pasti ada makna yang terkandung di dalamnya. Allah tidak bersumpah kecuali itu yang disumpahi mengandung makna yang sangat luar biasa. Allah bersumpah dengan wan najmi demi bintang, wasyamsi demi matahari. Tidaklah Allah bersumpah kecuali sesuatu yang disumpahi itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang mengandung makna yang sangat dahsyat. Makanya kata Imam Hasan Basri bahwa manusia itu hidup cuma salah satu ayam. Kita semua hidup di dunia cuma 3 hari doang. Al-amsi, al-yaum, wal-ghad. Manusia hidup cuma 3 hari doang di dunia ini. Bukan 60, bukan 70. Usia kita di dunia cuma 3 hari saja. Yang pertama adalah al-amsi, yang kedua al-yaum, dan yang ketiga adalah al-ghad. Al-amsi, waktu yang telah kita jalani. Al-yaum, waktu yang sedang kita jalani. Al-amsi, waktu yang telah kita jalani. Al-yaum, waktu yang sedang kita jalani. Wal-ghad, waktu yang belum kita jalani. Kata Imam Hasan Basri, al-amsi isnahu walan ya'ud. Waktu yang telah berlalu, waktu yang kemarin itu telah kita jalani dan selamanya tidak akan pernah kembali. Al-yaum, hari ini yang sedang kita jalani, walan yadum, dan tidak akan kekal, pasti akan habis waktu yang sedang kita jalani. Wal-ghad, sedangkan besok, la nadri aina sanakun, kita tidak tahu apakah kita bisa menemui hari esok. Maka pada hakikatnya manusia hidup cuma 3 hari doang. Al-amsi, al-yaum, wal-ghad. Kemarin, hari ini, dan besok kita nggak tahu apa yang terjadi pada kehidupan kita. Makanya ada nasihat daripada Imam Hasan Basri. Kata beliau, naharuka doipuka fa'ahsin ilaih fa'innaka in ahsanta ilaih iltahala bihamdika wa in asata ilaih iltahala bizammika wa kadzalika lailatuka. Kata Imam Hasan Basri, naharuka doipuka, siangmu adalah tamumu. Waktu siang kita itu adalah tamu kita. Jadi siang itu diumpamakan bagaikan tamu. Fa'ahsin ilaih, maka berbuat baiklah kepadanya, kepada tamumu, kepada waktu siangmu. Fa'innaka in ahsanta ilaih, kalau kamu menggunakan waktu siangmu dengan baik, iltahala bihamdika, maka siang itu akan pergi meninggalkan kita dan ia memuji kita. Wa in asata ilaih iltahala bizammika, kalau kamu berbuat salah, berbuat jelek, berbuat dosa di waktu siangmu, maka dia akan pergi menghina dan mencaci maki dirimu. Wa kadzalika lailatuka, begitu juga dengan malammu. Waktu malam itu adalah tamu kita. Kalau kita bisa menggunakan malam kita dengan kebaikan, kita isi dengan ibadah,
kita isi dengan ketaatan, kita isi dengan sesuatu yang positif. Ketika malam ini meninggalkan kita, malam ini akan memuji kita. Tapi kalau kita menggunakannya untuk lalai, maksiat, banyak dosa, maka ketika malam ini meninggalkan kita, maka ia akan pergi dengan mencela dan mencaci maki kita. Maka waktu itu diumpamakan bagaikan tamu. Kalau kita berbuat baik dengan tamu kita, maka tamu kita akan senang. Tapi kalau kita nggak peduli, cuek dengan tamu kita, ketika tamu meninggalkan kita, maka dia akan pergi dengan perasaan kesal dan marah kepada kita. Maka waktu kita diumpamakan bagaikan tamu, kita isi dengan banyak kebaikan. Dalam sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya adalah demi masa, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia semuanya itu dalam keadaan rugi. Semua manusia tinggal di dunia, semuanya pasti akan rugi, semuanya pasti akan menyesal. Kecuali ada berapa manusia yang selamat daripada kerugian tersebut. Illal ladzina amanu, kecuali manusia yang beriman, wa amilus sholihat, manusia yang selalu beramal soleh, wa tawassaw bil haq, selalu nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka kalau kita gunakan waktu kita, yang pertama kita kuatkan iman kita, yang kedua kita perbanyak amal soleh kita, kita saling mengingatkan terhadap saudara kita, maka kita selamat daripada golongan manusia yang merugi, golongan manusia yang menyesal. Maka kita dikasih waktu, kita maksimalkan waktu kita untuk sebaik-baiknya. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apa kata beliau? Kullu afah tadkhulu alal abad fasababuha doyaul waqt wa fasadul qalb. Kullu afatin tadkhulu alal abdi fasababuha doyaul waqti wa fasadul qalbi. Setiap afah, setiap bencana yang akan menimpa seorang hamba, bencana yang akan menimpa kita, bencana yang akan menimpa seorang hamba itu sebabnya dua. Yang pertama, doyaul wakti, ketika hamba tersebut menyia-nyiakan waktunya. Yang kedua, fasadul qalbi, memiliki hati yang fasid, hati yang penuh dengan penyakit. Maka kalau kita punya dua ini, yang pertama kita suka menyia-nyiakan waktu kita, dikasih kesempatan, dikasih waktu tapi kita sia-siakan, itu adalah penyebab yang akan terjadi, yang bisa menjadikan bencana dalam kehidupan kita. Kita dikasih sehat, kita dikasih kesempatan, dikasih nikmat waktu yang luang tapi kita sia-siakan, maka itu akan menimbulkan bencana dalam kehidupan kita. Kullu afah tadkhulu alal abad, bencana yang menimpa hamba sebabnya dua. Yang pertama karena dia menyia-nyiakan waktu, dan yang kedua hati yang penuh dengan penyakit. Min a'zamil asya dararan alal abad bitolatuhu wa faraguhu. Bencana yang paling dahsyat yang menimpa seorang hamba adalah ketika ia memiliki waktu yang luang, dikasih banyak kesempatan untuk beramal tapi ia menyia-nyiakannya. Dikasih kesempatan untuk ibadah, dikasih kesempatan untuk beramal soleh, tapi ia menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan menimbulkan yang namanya bencana dalam kehidupannya. Ada yang mengatakan al-waktu huwal hayat, waman adoa waktahu adoa hayatahu, waman adoa hayatahu nadima wala tanpauhun nadama. Waktu huwal hayat, waktu adalah kehidupan. Waktu kita ini adalah kehidupan kita. Waman adoa waktahu adoa hayatahu. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Waktu adalah kehidupan. Siapa yang menyia-nyiakan waktunya, siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya.
Waman adoa hayatahu nadima. Siapa yang menyia-nyiakan hidupnya, maka sungguh dia akan menyesal. Wala tanfa'uhun nadamah, dan penyesalan tidak akan ada gunanya. Waktu kita pagi, siang, sore, malam itu adalah kehidupan kita. Kalau kita menyia-nyiakan waktu kita, sesungguhnya kita telah menyia-nyiakan kehidupan kita. Kalau kita telah menyia-nyiakan hidup kita, sungguh penyesalan yang akan kita dapatkan. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, ini sangat dalam maknanya. Apa kata beliau? Idha'atul waqt asyadu minal maut. Idha'atul waqt asyadu minal maut. Idha'atul waqt asyadu minal maut. Li'annal maut yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Wa amma idha'atul waqt taqta'uka anillah wa daril akhirah. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, idha'atul waqt asyadu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat bencananya daripada kematian. Subhanallah. Coba kita perhatikan. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat bencananya daripada kematian. Kita takut dengan yang namanya maut. Semua manusia takut dengan yang namanya kematian. Tapi sedikit sekali manusia yang takut akan kehilangan waktunya. Betul nggak Pak? Takut mati, tapi ketika kehilangan waktu biasa aja. Paginya kita sia-siakan, kita isi dengan maksiat, kita isi dengan kelalaian, kita anggap biasa. Padahal menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Kenapa? Al-maut yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Kematian itu memisahkan kita dengan dunia dan penghuninya. Mati cuma misahin kita dengan dunia. Mati cuma memisahkan kita dengan dunia dan penduduk dunia. Kita pisah dengan keluarga kita. Kita pisah dengan suami, istri, anak-anak kita, itu dengan kematian. Tapi yang namanya menyia-nyiakan waktu, taqta'uka anillah wa daril akhirah. Bisa memisahkan kita daripada Allah dan juga negeri akhirat. Subhanallah. Kalau mati kita pisah dengan dunia doang. Dan pasti kita pasti akan merasakan kematian. Tapi kalau kita dikasih waktu di dunia kita sia-siakan, pada hakikatnya kita akan terpisah dengan Allah dan juga kenikmatan di akhirat yang abadi. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, jangan sekali-kali kau sia-siakan waktu. Kata Rasulullah, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Apa dua nikmat itu? Nikmatus sihah wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Dikasih sehat kita kadang lalai. Malas untuk ibadah, malas untuk baca Quran, malas untuk ke mushola, ke masjid. Waktu sehat kita sia-siakan. Wal faragh, waktu kosong, waktu senggang, ada kesempatan juga kita sia-siakan untuk ibadah. Maka dua nikmat yang kata Rasulullah, banyak manusia yang tertipu dengannya. Banyak manusia yang terlena sehingga manusia itu tidak bisa memaksimalkan, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu senggang. Kalau kita berkaca kepada zaman sahabat dulu, sahabat Rasul itu ada yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau itu setiap malam bisa hatam Quran, sekali hatam pada setiap malam. Setiap malam bisa baca Quran 30 juz tiap malam. Ada lagi Imam Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau itu selalu menghatamkan Quran setiap minggu. Dari Jumat ketemu Jumat bisa hatam. Kemudian ketika masuk Ramadan, itu bisa menghatamkan 3 hari sekali hatam 30 juz. Namanya Abdullah bin Abbas. Ada lagi Imam Syafi'i. Beliau itu bisa menghatamkan Quran sehari sekali hatam. Kemudian ketika masuk Ramadan, kana yakhtimul Quran sittina khutmah. Ketika masuk Ramadan bisa menghatamkan 60 kali hatam sampai selesai habisnya Ramadan. Sebelum Ramadan bisa hatam 1 kali hatam. Kemudian setelah masuk Ramadan, dari awal sampai akhir bisa menghatamkan 60 kali hatam. Dan itu hatamnya ketika beliau melaksanakan sholat. Kalau kita sehari itu baca Quran berapa surat yang kita baca Pak? Kira-kira
Kira-kira sehari itu kita baca Quran apa enggak nih kira-kira nih? Ini buat nasihat kita. Beliau tuh ulama, sahabat-sahabat yang mulia, yang udah jaminan pasti kau mati masuk ke dalam surganya Allah. Ada 10 sahabat yang udah dijamin surganya sama Allah. Tapi ketika dia dikasih kesempatan hidup, dikasih waktu, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Diisi malamnya dengan ibadah, diisi malamnya, siangnya dengan banyak membaca Al-Quran. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, katanya ada yang mengatakan beliau ini setiap hari bisa hatam 4 kali hatam setiap harinya. Padahal beliau itu adalah manusia yang sibuk, presiden, khalifah, mengatur agaknya, mengatur rakyatnya. Tapi ketika ibadah bisa menghatamkan sehari 4 kali hatam. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Kita kadang-kadang malu, kita ada kesempatan pagi, kita sia-siakan. Kadang-kadang kita ada kesempatan duha, kita nggak mau sholat duha. Meskipun cuma 2 rakaat, akhirnya berlalu. Waktu pagi berlalu begitu saja tanpa ada duha yang kita lakukan. Atau siangnya, sorenya, maghribnya, kita sibuk dengan baca apa tuh, main HP. Kadang-kadang kita nggak mau buka Quran, padahal Quran itu yang akan menjadi penyelamat buat kita nanti. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyaklah membaca Quran. Kenapa? Yang menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat itu adalah Quran yang kita baca. Kalau kita Quran nggak pernah baca Quran, minimal kita sehari baca Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, As-Sajdah, Ad-Dukhan. Kalau kita nggak bisa baca berapa juz banyak, ya minimal ada berapa surat pilihan yang kita baca. Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in, cuma 30 ayat. Kata Rasul, siapa yang mengamalkan surah Al-Mulk, nanti ketika dia mati maka jasadnya akan selamat, tidak akan tersentuh, tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Ini surah Al-Mulk kita baca tiap malam atau tiap subuh, kita baca surah Al-Mulk. Atau surat Al-Waqi'ah. Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi lailatin lam yaftakir abadan. Siapa yang dawam istiqomah membaca suratul Waqi'ah, maka dia tidak akan merasakan miskin selamanya. Surat Al-Waqi'ah kita baca, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, atau apapun yang kita bisa baca, kita baca. Kalau nggak habis subuh, pada maghrib kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ini adalah sebagai tabungan buat kita. Waktuka Rasumalika wa zakhiratuka indallah. Waktu itu adalah aset buat kita. Waktu itu adalah simpanan buat kita. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu kita, aset kita akan hilang, simpanan kita akan hilang, tabungan kita akan hilang. Maka kata sahabat tadi, kata ulama tadi, waktuka rasumalika. Waktu itu adalah modalmu. Wa zakhiratuka indallah, dan simpananmu di sisi Allah. Kalau kamu nggak bisa menggunakan waktu, maka simpananmu, asetmu, tabunganmu di hadapan Allah tidak akan ada gunanya. Kamu tidak memiliki simpanan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita gunakan waktu sebaik-baiknya, mumpung kita masih dikasih kesempatan. Kata Abdullah bin Umar, kata anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Idza amsaita fala tantajiris sabah wa idza asbahta fala tantajiril masa. Khud min sihatika lisaqomika wa min hayatika limautika. Jangan pernah menunda-nunda amal. Kalau kamu berada di waktu petang, di waktu sore, maka maksimalkan waktu petangmu. Jangan nunggu sampai datangnya waktu pagi. Ketika kamu berada di waktu pagi, jangan kau tunda-tunda amal di waktu pagi. Maksimalkan waktu pagimu sampai datangnya waktu petangmu. Waktu pagi, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Waktu malam, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu sebagai tabungan bekal kita nanti untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khud min sihatika lisaqomika. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Sehat kita ibadah enak. Kalau udah sakit jangankan ibadah, kita duduk sholat kadang-kadang nggak kuat, betul nggak Pak? Kita sehat kadang-kadang malas ke musola,
kaki terasa berat kita ke masjid, tapi ketika sakit pengen ibadah susah karena kondisi tidak memungkinkan. Maka waktu sehat kita maksimalkan sebelum datangnya waktu sakit. Wa min hayatika, dan maksimalkanlah waktu hidupmu sebelum datangnya kematianmu, karena kita nggak tahu kapan datangnya kematian. La tuakhiri taubah fa innal mauta ya'ti baktatan. Jangan pernah nunda-nunda tobat karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Ini kata Luqman kepada anaknya. Maka kita ketika hidup di dunia dikasih kesempatan sehat, waktu sehat, badan kuat, banyak tenaga, kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak bisa ngejamin entah malam, besok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, apakah kita masih bisa untuk ibadah kepada Allah dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan apapun juga. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin ada yang mau nanya?